وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma bersyukur kita pada pagi hari ini berkumpul bersama di ruang aula SMA Negeri Tinan Musim Soloman menangkap berbagi selamatkan SLTA Otonomai kerjasama Masjid Ulama Indonesia dan SMA Negeri Tinan Khusus memperebutkan piala tanding 0303 Bengkalis. Tak lupa kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya yang akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Otonomai yang ini yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Haji Musyono MM. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Otonomai Bapak Dr. Haji Darul MA. Yang terhormat Bapak Komandan Kodim 0303 Bengkalis. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Otonomai Haji Nurman Syarif MA. Yang terhormat Bapak Camat Kapolsek Kutai Barat, Ketua K3S NKKS beserta Kepala Sekolah. Yang menghormati seluruh guru-guru, pembina dan pendidik dari masing-masing sekolah, dan yang kami banggakan para peserta dari masing-masing sekolah dari SMA Negeri 2 Dumai, SMA Negeri 3 Dumai, SMA Negeri Selaiman Dumai, dan SMA Negeri Tinan Khusus Dumai, beserta hadirin yang berbahagia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan tertib acara tinggal bagi suami tingkat SMA sekolah Dumai. Yang pertama adalah pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung, dan kemudian yang kedua adalah pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Dr. Ades dan Raya Nasution. Kepada Bapak kami mohon kesediaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari dengan hati yang khusyuk, dengan ikhlas, sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dikasih sama ini mendapat tunjukan lagi. Kita awali dengan Al-Fatihah. Dalam hidup ini cukup banyak kesalahan dan kesilapan yang telah kami juga yakin ya Allah dan bisa mengampuni kami. Ya Allah ya Allah, itu menghubungi doa ini. Kami bermohon dan meminta kepada Engkau. Dan Allah, Rabbana atina min azwajina wa dzurriyyatina qurrata hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswi SMA Negeri Tinan Khusus Soloman kepada Putri Syuhada di Barcelona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil jalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila Selanjutnya adalah acara puncak lomba final debat Islami untuk memperebutkan Piala Daring 0303 Betalis oleh dua sekolah yang terpisah, yaitu dari SMA Negeri 2 Dumai dan SMA Negeri 3 Dumai. Dan akan kami serahkan kepada Moderator dan Panitia. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari tim pendukung, saya sendiri Zulkifli Kohan sebagai pembicara pertama, di sebelah saya Muhammad Wahyudi sebagai pembicara kedua, dan di situ ada Binta Silasi sebagai pembicara ketiga. Baiklah, pada mosi kali ini saya akan menekankan tentang seks bebas, kegilaan hidup masa kini. Seks bebas adalah suatu perilaku di mana seorang pria dan seorang wanita melakukan hubungan seks. Nah, bebas yang dimaksud di sini yaitu mereka melakukan hubungan
tanpa batasan-batasan interaksi antara lelaki dan perempuan. Mereka melakukan hubungan seks karena mereka belum memiliki ikatan yang sah dan halal melalui perkawinan. Menurut mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita dan seorang pria yang disertai dengan nafsu seksual dan diantara mereka belum memiliki ikatan perkawinan yang sah. Nah, jadi di sini dapat dijelaskan bahwa seks bebas dan zina itu sama. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pelaku zina itu dihukum berat. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, maka barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat melaknat orang-orang yang berzina. Sesungguhnya orang-orang yang berzina itu wajah-wajah mereka kelak akan menyala-menyala seperti api. Ya, dari fakta yang kami ambil melalui data BKKBN pada awal bulan Januari tahun 2013, di mana 62% dari remaja sudah pernah melakukan perbuatan seks. 92 diantaranya pernah melakukan kissing, petting, dan oral seks. Sedangkan 22,7% siswa pernah melakukan aborsi. Dari data BKKBN juga, di Jawa sekitar 3 dari 5 perempuan gadis di Jawa sudah tidak perawan. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa seks bebas sudah termasuk kegilaan hidup masa kini. Dengan ini kami sebagai tim pendukung menegaskan bahwa kami sangat menyetujui mosi ini. Jazakallahu khairan katsiran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pertama, dan saya saudara kedua Ibda Dewi, dan saudara ketiga Sri Nur Kumalasari. Kami dari tim oposisi dari SMA 3, yaitu mengenai mosi seks bebas oleh mojok berduaan dan berboncengan mesra sebuah kegiatan hidup masa kini. Seks bebas adalah sebuah kelakuan atau perbuatan yang tidak dihalalkan oleh agama Islam sendiri. Nah, apakah kalian tahu apa yang masuk dengan seks bebas? Seperti yang telah Anda jelaskan dari salah satu. Dan tetapi yang tidak kami setujui di sini adalah kegilaan hidup pada masa kini. Digarisbawahi kegilaan hidup pada masa kini. Bagaimana pendapat Anda tentang fakta? Bagaimana pendapat Anda tentang seks yang terjadi pada zaman dahulu? Apakah kalian tidak tahu pada zaman dahulu itu ada seks? Dan apakah kalian tahu pada zaman dulu itu seks tidak merupakan kegilaan? Dan yang saya tekankan di sini, kalau kalian tidak mengetahui apa pertanyaan tersebut, mengapa kalian berani mengatakan bahwa seks bebas itu hanya terjadi pada zaman kini? Dan kami tekankan karena ada fakta yang berlaku, yaitu surat Al-Imran, surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendapati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Saya rasa sekian, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lebih memperdalam atau mendetailkan dari mosi kita pada hari ini. Seks bebas budaya mojok berduaan dan berbonceng mesra sebuah kegilaan hidup masa kini. Saya akan lebih memperdalam atau memperdetailkan dari masalah mojok berduaan dan sebuah kehidupan masa kini. Sebelum saya menerangkan masalah mojok berduaan, saya akan meribat pendapat Anda. Anda tadi mengatakan bahwa kami mengatakan seks bebas hanya terjadi saat ini. Pernyataan Anda itu salah karena kami tidak ada mengatakan bahwa seks bebas hanya terjadi saat ini. Kami mengatakan bahwa seks bebas itu merupakan kegilaan hidup masa kini. Kami tidak mengatakan bahwa hanya saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mojok berduaan, sebuah kegilaan hidup masa kini. Mojok dalam Islam itu dulu dikenal dengan berkhalawat.
Nah, apakah pengertiannya? Berkhalwat yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikuti oleh mahramnya. Nah, bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap berkhalwat itu? Islam sangat mengharamkan yang namanya berbagai jenis khalwat. Mengapa Islam mengharamkan yang namanya khalwat? Karena setan akan menjadi yang ketiga. Bagaimana jika setan sudah menjadi yang ketiga? Maka setan akan menghasut kedua orang yang berkhalwat itu untuk melakukan zina. Jika sudah zina dilakukan, maka sungguh menghilangkan goal of syariah, yaitu menjaga kesucian keturunan. Nah, bagaimana khalwat di masa kini? Sungguh khalwat masa kini sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi kegilaan hidup masa kini. Apa faktanya yang dapat kita lihat? Kita dapat melihat bahwa saat ini di kota kita saja kita lihat bahwa TPI, tempat yang sepi, sudah tidak menjadi tempat yang sepi lagi, tapi menjadi tempat penyepian remaja. Selanjutnya karaoke, tempat karaoke atau karaoke store didesain dengan kamar-kamar yang di dalamnya remaja nyaman untuk berkhalwat. Yang ketiga, kafe-kafe yang seharusnya untuk makan orang yang membutuhkan makanan menjadi tempat orang berkhalwat hari ini. Nah, mengapa mereka memilih tempat-tempat yang sepi? Saya katakan bahwa saat ini yang dominan itu TPI, karena akan ada kegiatan-kegiatan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, dengan pernyataan tentang mosi kita, seks bebas, mojok dan berboncengan mesra, sebuah kegilaan hidup masa kini. Anda tadi menyatakan tidak benar kalau masa kini, tapi Anda hanya menekankan kepada seks bebas. Anda tidak melihat pada sudut pandang mojok berduaan. Nah, jika ini ada sebelumnya, buktikan sebuah fakta bahwa mojok berduaan itu sudah ada di masa sebelumnya. Kemudian Anda tadi mengatakan atau menanyakan sebuah fakta-fakta. Apakah Anda tidak mendengar dari pernyataan pembicara pertama yang mengatakan beberapa fakta-fakta mengenai seks bebas di Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap tidak setuju dengan pendapat Anda yang menyatakan seks bebas, budaya mojok berduaan dan berbonceng mesra adalah sebuah kegilaan hidup masa kini. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan oleh pembicara satu saya tadi, bahwa free sex, budaya mojok berduaan dan berbonceng mesra itu sudah ada sejak zaman dahulu. Buktinya saja negara barat yang sudah melakukan free sex sejak negara itu ada. Jadi dia bukan hanya zaman sekarang saja dia melakukan free sex atau yang lain-lain itu. Nah, bagaimana mungkin saudara mengatakan bahwa budaya-budaya seperti ini tadi ada kegilaan hidup masa kini? Sementara apakah saudara tidak pernah tahu cerita Nabi Lut, kaum Nabi Lut yang melakukan homoseks? Homoseks itu adalah sebuah free sex juga kan? Nah, itu di zaman Nabi Lut sudah ada. Satu lagi, di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah berkata, lebih baik dicucurkan air panas di kepalanya daripada harus bersentuhan dengan lain jenis. Artinya apa? Di zaman Nabi sudah ada juga, bukan hanya zaman sekarang. Yang saudara mengatakan tadi bahwa mojok berduaan sudah ada sejak dulu atau belum gitu kan? Ya, kalau seandainya mojok berduaan itu tidak ada, bagaimana mungkin terjadinya free sex atau seks bebas? Pasti awalnya itu adalah mojok berduaan, karena mojok berduaan itu adalah langkah akhir menuju zina. Juga dilarang dalam surat Al-Hasyr ayat 17, maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya, demikian balasan orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini kan sudah lama muncul, berarti sejak zaman dahulu itu sudah ada free sex, budaya mojok berduaan dan berbonceng mesra ini. Begitu. Jadi bukan hanya kegilaan hidup masa kini, memang itu sudah menjadi kegilaan hidup dari zaman ke zaman, bukan masa kini saja. Saya rasa begitu. Terima kasih. Berbonceng merupakan kegilaan hidup masa kini. Sebelumnya, saya akan meribut pembicara pertama dan pembicara kedua. Tadi Anda mengatakan bahwa sejak zaman dahulu itu seks dan berkhalwat itu sudah sering terjadi. Anda mengatakan bahwa negara bagian barat sejak pertama kali berdiri sudah melakukan seks. Fakta dari mana Anda dapat
berboncengan mesra, berkhalwat, dan melakukan zina. Yang pertama, karena dia terlalu mencintai manusia daripada Allah, sehingga nilai-nilai Islam itu hilang dari dirinya. Yang kedua, mereka tidak mengetahui adab-adab bergaul dengan lawan jenisnya. Dan yang ketiga, mereka terlalu mengikuti nafsunya. Nah, sejak zaman dahulu itu tidak ada yang namanya mojok berduaan. Karena apa? Pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus itu, para wanita yang ingin melakukan zina, maka dia menancapkan bendera di rumahnya bertanda bahwa dia akan menerima lelaki siapa saja yang datang ke rumahnya untuk melakukan zina. Maka saya mempertegas bahwa mojok berduaan tidak ada pada zaman jahiliyah atau pada zaman dahulu. Anda salah. Nah, apa akibat dari akan adanya seks bebas, zina, mojok berduaan, dan berboncengan mesra ini? Maka akan munculnya syahwat yang dapat mengarahnya kepada pintu gerbang kemaksiatan. Faktanya, seperti kita ketahui, pada malam minggu saja, jangankan di kota besar, kota kita saja, kota kecil ini, pada malam minggu Anda bisa menyaksikan sendiri banyaknya para remaja, wanita, dan pria yang berboncengan mesra melakukan adegan-adegan yang tak pantas di atas motor. Apa yang mereka lakukan? Anda pasti tahu, berpelukan, berpegangan tangan, bahkan mungkin bisa sambil berjumpa di atas motor. Itu fakta. Dan kemudian teknologi itu juga menunjang hal ini. Contohnya
karena dia sudah melakukan maksiat secara terang-terangan. Kemudian untuk bagi kita sebagai masyarakat yang melihat adanya remaja atau anak-anak yang akan adegan dewasa di jalanan, kita itu wajib menegur mereka dan memberikan peringatan halus sehingga mereka mengerti dan takut dengan azab yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berani berzina secara terang-terangan. Nah, jika solusi yang saya berikan ini masih sangat lemah dan memungkinkan tidak bisa menghadapi dari fenomena ini, maka salah satu cara lain adalah orang tua sebanyak menyegerakan menikahkan pasangan tersebut agar tidak munculnya kecelakaan sebelum pernikahan. Dan orang remaja sudah mukallaf dan sudah bisa berpikir dengan akalnya, dia boleh menikah. Ada hukum Islam yang mengatakan bahwa remaja sudah memiliki akal dan sudah balik, mereka boleh menikah. Dan Allah mengatakan bahwa rezeki seseorang itu diatur dan tidak perlu takut akan tidak bisa tidak akan bisa menafkahi keluarganya. Jadi solusi terakhir ini sangat kuat, yaitu orang tua sebaiknya menyegerakan pernikahan kedua putra putrinya agar tidak jadi hal-hal yang dapat merugikan kedua putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pembicara ketiga. Saya akan mengasihkan kesimpulan kepada Anda. Pertama, saya ingin bertanya. Anda mengatakan bagi masyarakat harus memperingati secara halus. Saya bertanya langsung kepada Anda sebagai pembicara ketiga, apakah Anda pernah memperingati mereka jika melihat mereka berduaan, berpelukan, berciuman, bahkan mungkin Anda diam dan diam. Anda tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh ya, jangan ya, itu berbahaya. Itu walaupun secara halus, tapi Anda tidak mengatakannya. Yang kedua, Anda menyuruh orang tua Anda menikahkan secara cepat. Saya tanya, apakah orang tua tahu kegilaan anaknya di luar? Mungkin pada saat di rumah pacarnya menjemput, oh ya ini anaknya baik ya, oh ini kayak gini. Apakah dia di luar tahu orang tua gimana sifat anaknya? Itu harus kita pertanyakan, itu harus kita garis bawahi. Jadi menurut saya, seks bebas, budaya pojok berdoa dan berboncengan mesra, sebuah kegilaan hidup masa kini itu salah. Itu merupakan kegilaan yang pernah ada dari dulu dan dulu hingga sekarang. Terima kasih. Kita berikan apresiasi yang kami akan berikan acara ini pada pelajar. Ada kedua SMA yang disilakan kepada kita akan lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu sambutan tuan rumah dari Kepala SMA Negeri Binaan Gunung Ketengan kepada Bapak dan Raden Saya warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad arsalahu basyiran wa nadhira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Listiono FM, yang kami hormati Bapak Ketua Kementerian Agama Kota Dumai,
yakni Bapak Dr. Andes Haji Zahrawi MA, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kota Dumai Bapak Haji Lukman Syarif MA, yang kami hormati Bapak Camat Dumai Barat, Bapak Ibu rekan kepala sekolah, para pembimbing, para peserta, dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Khusus untuk anak-anak ada salam istimewa untuk anak-anak sekalian. Tolong dijawab. Apa kabar semua? Terima kasih. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan ini oleh MUI kami dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan debat Islami final di SMA Binsus ini, yang tepatnya di multi building kami ini yang kami namakan multi building Baleirung Kang Merdu. Pada kesempatan ini kami juga mohon maaf kepada hadirin sekalian, Bapak Ibu para pembina yang kami hormati dan anak-anak sekalian. Mungkin saat ini dalam penyambutan kami sebagai tuan rumah ada hal-hal yang memang kurang layanan, tidak pada tempatnya, karena memang kondisi saat ini gedung ini sedang kami rehab. Bapak Ibu hadirin sekalian dan anak-anak yang kami banggakan, debat sebenarnya adalah adu argumentasi yang biasa layak dilaksanakan oleh para eksekutif, para legislatif. Namun debat yang kita laksanakan hari ini adalah debat kompetitif, debat persaingan dan hal belajar untuk menata, memikirkan argumentasi, menata kalimat dan bahasa, sehingga kelak mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran khusus bagi peserta maupun penonton, yang kira-kira ke depan insya Allah mereka dengan menjadi peserta debat, mereka rasa butuh membaca banyak sehingga ilmunya banyak, sehingga sampai waktunya tinggal keluarkan saja. Dan dalam hal ini kita yakin mereka tentunya adalah para pemikir, para pembicara yang bagus, dan mudah-mudahan telah mereka menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Kita beri aplaus untuk seluruh peserta dari 4 sekolah. Akhirnya pada kesempatan ini sekali lagi kami juga berterima kasih kepada Dewan Juri, ya, dalam hal ini telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya pada final ini. Dan sekali lagi kami atas nama tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesilapan, kesalahan dan kekurangan kami. Terakhir, mungkin ini menjadi sumber inspirasi Pak Lukman bagi kami pada event-event Islami di Binsus. Sekarang mungkin kami akan buat lomba antar kelas, ya, untuk debat Islami. Namun lomba itu mungkin dilaksanakan paling cepat sebulan sebelum eventnya. Artinya anak-anak yang kami akan tunjuk 4 orang dari setiap kelas itu nanti mohon di briefing 1 hari, suruh kelihatan, sebulan lagi baru lomba. Eventnya adalah event agama, apakah Isra Mi'raj maupun Maulid pada periode yang akan datang. Akhirnya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja Dumai, apa kabar semua?
Bapak Dr. Ali Salim MM. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai kepada Bapak Haji Lukman Syarif MA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada adik-adik, kenapa kita diberi dua telinga satu mulut? Supaya lebih banyak mendengar daripada bicara. Siapa yang bicara ketika orang berbicara, berarti dia berdoa minta mulutnya dua, telinganya satu. Kalau ada yang ingin dibantu, saya doakan supaya cita-citanya jadi kenyataan. Ada yang mau? Menjadi orang penting bermula dengan satu hal, meninggalkan hal yang sia-sia. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama, Bapak Haji Darawi MAG, kemudian Bapak Kepala Dinas yang diwakili oleh Bapak Misdiono, Bapak Camat, Bapak Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mimpi hari kemarin itu menjadi kenyataan hari ini. Maka jangan pernah takut bermimpi. Betapapun kelamnya kehidupan yang kita hadapi hari ini, betapa carut marutnya pun perjalanan bangsa ini, betapa pahitnya pun kenyataan yang di depan mata, betapa hancurnya pun haturan yang ada di sekeliling kita, jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi kita hari ini akan jadi kenyataan hari esok. Debat yang kita lakukan ini adalah satu bentuk usaha kecil memperbaiki bangsa, memperbaiki umat, memperbaiki keadaan, karena menyesali keadaan tidak akan merubah sesuatu menjadi lebih baik. Mengutuki keadaan juga tidak akan mengantarkan kita menjadi bangsa yang lebih maju, tapi berbuat sedikit saja sudah menjadi perubahan di masa depannya. Jika kita tidak bisa merubah arus, karena besarnya arus kehancuran, kita masih punya ruang untuk mewarnai arus agar tidak semuanya masuk dalam kehancuran. Adik-adik sekalian, hari ini saya menjadi orang yang paling bahagia, saya menjadi orang yang paling gembira setelah kita berlatih berhari-hari di kantor Majelis Ulama yang sangat sederhana. Dari Anda tidak tahu apa itu debat, dari Anda tidak suka membaca, dari Anda tidak merasa kurang apa-apa, hari ini Anda menjadi makhluk yang luar biasa. Saya berdoa perubahan bangsa ini akan terjadi dengan langkah orang-orang seperti Anda. Obama yang hari ini besar adalah dulu Obama kecil yang ketika di Menteng dia tidak ingin sama dengan anak-anak sezamannya, berpikir melampaui zaman, melihat kenyataan sebagai apa adanya, menawarkan solusi, sehingga akhirnya dia menjadi suatu pemimpin bangsa yang besar. Jangan pernah Anda merasa malu dengan kemiskinan yang ada pada diri. Hari ini suatu kenyataan pahit di depan mata. Banyak remaja yang menyesal terlahir sebagai keluarga miskin dan merasa malu, sehingga memaksa orang tua agar bisa berpura-pura tampil kaya di depan lainnya, memaksa dan meminta ini dan itu agar dia dianggap orang yang berpunya. Bahkan ada yang sanggup menawarkan kehormatannya kepada orang-orang yang tidak beriman berupa pelayanan seksual agar mendapat kelebihan materi dan bisa berbangga di depan teman-temannya. Adik-adik sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, janganlah pernah malu miskin, karena miskin itu adalah takdir. Tetapi Anda harus malu jadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, karena bodoh itu adalah pilihan. Kita boleh miskin harta, kita boleh miskin nama, kita boleh miskin pengaruh dan wibawa, tapi jangan pernah miskin ilmu, jangan pernah miskin harapan, jangan pernah miskin gagasan, jangan pernah miskin cita-cita. Saya
berbisik dengan Bapak Kepala Sekolah Dinsus. Dari adik-adik kita yang berdebat tadi, kita bisa melihat secercah harapan. 10-20 tahun akan datang akan lahir pemimpin yang berbeda dari hari ini. Dan orang itu adalah Anda. Dan orang itu adalah Anda. Kami dalam hidup kami punya keinginan yang besar. Sebagai guru, sebagai akademisi, sebagai tokoh agama, kami punya harapan dan keinginan yang besar dan cita-cita yang mungkin tidak bisa kami lakukan dalam hidup kami. Maka kami titipkan perjuangan dan amanah umat itu. Jangan pernah mau menjadi generasi yang cuek. Generasi yang cuek, bosan susah, buru-buru mau kaya, malu tampak miskin, tapi tak malu tampak bodoh dan tidak tahu apa-apa. Generasi yang suka bergaya, sanggup berhutang asal bergaya, padahal ngapain bergaya kalau berhutang. Jadilah Anda besar dengan jati diri Anda. Anda tidak akan pernah menjadi orang besar jika Anda tidak punya cita-cita yang besar, tidak punya perjuangan yang besar, dan tidak punya gagasan yang besar, dan juga tidak sanggup memberikan pengorbanan yang besar. Kalau takut pada resiko, jangan bicara soal perjuangan. Percayalah Anda bahwa kota yang megah sekalipun tidak pernah dibangun dalam satu hari. Orang-orang besar hari ini adalah produk kemiskinan. Poverty is the first school of education. Poverty is the great school of education. Poverty produce leaders, produce engineers, produce politicians and Islamic scholars. You have to believe that you are the generations that really place a lot of hope on your hand. You can change the world. You are here. You learn, you live, you believe, and you study. It's just to change the world, because you are the one who will change the world. I sincerely and strongly believe that you are a greatest young, that we expect you to do more. You are not a common young. Kamu bukan generasi pinggiran, kamu bukan generasi sampingan. Kita sudah muak dengan kenyataan yang ada, tapi Anda jangan mempersulit dan memperburuk yang ada. You have only two choice: to be part of solution or part of problem. Anda hanya punya dua pilihan dalam hidup Anda: menjadi bagian daripada masalah atau bagian dari solusi. Maka setiap kita bebas membuat pilihan, kita juga harus sanggup melihat konsekuensi dari pilihan. Atas nama Ketua Majelis Ulama, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala SMA Dinsus Kota Dumai, kepada Dinas Pendidikan, kepada Kementerian Agama, kepada Bapak Camat, Bapak Wali Kota, dan secara khusus ucapan terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dandim Letkol Sukirman Sulaiman yang menyampaikan salam hangatnya kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian karena terhalangan hadir pada hari ini. 3 hari yang lalu beliau menyatakan komitmen untuk hadir, namun mendadak ada panggilan dari Danrem untuk mendampingi Danrem di Kabupaten Meranti. Harapan kita, mudah-mudahan debat ini menjadi budaya di Kota Dumai. Kita tidak memilih pidato karena pidato penuh dengan rekayasa dan pura-pura dan persiapan yang bisa disetting sebelumnya. Namun debat itu adalah part of impromptu speech, berbicara secara spontan. Kita kecewa dengan kualitas yang ada hari ini, di mana kita tidak melihat kepemimpinan tidak identik dengan pidato. Jika seorang pemimpin tidak bisa meyakinkan rakyatnya dengan cara dia bicara, dengan visinya, dengan keinginannya, apakah mungkin rakyat akan bersatu di belakangnya? Founding father kita Soekarno membuktikan bahwa untuk menyatukan rakyat ini, leadership sangat erat hubungannya dengan public speaking. Obama jadi presiden karena mampu meyakinkan rakyatnya with new America, with a better America. Dia meyakinkan rakyatnya melalui pidato-pidatonya, Amerika yang lebih bagus,
Amerika yang punya harapan dan Amerika untuk semua. Kita harap Obama baru, Soekarno baru lahir dari proses debat kita ini. Kita mohon doanya, mudah-mudahan debat ini akan dapat berlangsung pada tahun-tahun berikutnya menjadi lebih megah dan lebih meriah. Dan atas permintaan kepala sekolah MAN untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak dalam rangka menyambut debat tingkat sekolah, kita dari Majelis Ulama menyatakan sangat bersedia dan senang hati jika ada sekolah-sekolah lainnya ingin mengundang kita untuk melatih anak-anak kita agar bisa menjadi pemimpin hari esok. Kenapa? Karena mimpi kita hari ini akan jadi kenyataan hari esok. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Penilaian adalah sesuatu yang subjektif, tapi kita upayakan supaya sangat-sangat objektif. Maka dengan itu kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pengumuman ini, mohon tidak ada bicara sana sini dan semuanya, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita upayakan penilaian yang seadil-adilnya. The best will win. Yang terbaik akan menang. Yang belum terbaik masih punya kesempatan menang. Yang penting dari sebuah pertandingan bukan menang atau tidaknya, tapi apakah Anda sudah tampil dengan segala kemampuan terbaik yang Anda miliki. Terima kasih. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar hidup, percaya, dan bercita-cita untuk mengubah dunia. Dan kita adalah satu-satunya orang yang bisa mengubah dunia karena Soekarno Muda terlahir dari kita. Selanjutnya, kata sambutan dari Kementerian Agama Kota Dumai oleh Bapak Dr. Andes Haji Darawi MA. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Haji Ansari. Saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, dalam hal ini diwakili Kabid Pendidikan Menengah, katanya Kabid Setiabahu. Saya hormati Camat Dumai Barat, dalam hal ini diwakili Sekretaris Sekcam. Saya hormati rekan-rekan kepala sekolah yang hadir pada hari ini. Saya hormati Dewan Juri yang berbahagia, anak-anak kami, para pelajar yang hadir pada hari ini. Syukur kita kepada Allah dan rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat berkumpul dan duduk bersama dalam rangka menghadiri acara final debat Islam yang ditaja oleh MUI Kota Dumai bekerjasama dengan SMA Negeri Dinsus. Salawat dan salam kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan yang ditaja oleh dua lembaga ini dalam rangka pencerahan Islam ke depan. Kegiatan ini jarang didengar oleh masyarakat karena memang tidak pernah dilaksanakan. Tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai. Ini tahun kedua kalau tidak salah debat Islami ini sudah kita mulai di kalangan remaja, yakni tingkat SLTA se-Kota Dumai. Dan ini kita minta harus disosialisasikan ke masyarakat dan harus diterima oleh masyarakat bagaimana ke depan Islam itu lebih eksis
remaja-remaja Islam itu harus lebih mampu berbicara dengan masyarakat. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua MUI, Kepala SMA Binsus yang telah dapat melaksanakan kegiatan ini. Dapat saya sampaikan bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 dinyatakan bahwa pendidikan agama dan pendidikan keagamaan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Makanya pendidikan keagamaan khususnya ini harus kita laksanakan pada sekolah-sekolah. Pendidikan keagamaan harus dilaksanakan pada madrasah-madrasah. Apa pendidikan keagamaan itu? Pendidikan keagamaan adalah pendidikan agama yang non-formal, termasuk PDTA, PPQ, kemudian majelis ta'lim. Maka pada sekolah-sekolah memang kami anjurkan bahwa diperbanyak dan perketat untuk pembangunan pendidikan keagamaan itu. Jadi kalau ada sekolah-sekolah ingin mendirikan suatu majelis ta'lim di sekolah, kumpulan dari anak-anak sekolah, silakan. Kami dari Kementerian Agama menyambut baik, dan kami akan segera mengeluarkan izin operasional. Bapak Ibu yang saya hormati, program yang ditaja ini saya menginginkan semua sekolah yang ada di Kota Dumai termasuk madrasah sebagai program rutin dilaksanakan, yang kedepannya adalah guru agama pada sekolah tersebut. Maka saya menyampaikan kepada pengawas sekolah, pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah umum, saya minta ini disampaikan, ini Pak Azhar, ya, pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah umum, diminta kepada seluruh guru-guru agama dapat memprogramkan kegiatan debat Islami ini. Debat Islami ini adalah membawa remaja ini arah positif, membawa remaja ini ke arah keislaman. Kita ingin, dan saya menginginkan, semua sekolah yang ada di Kota Dumai ini, mulai dari SD sampai SLTA, termasuk madrasah, kiranya bernuansa Islami. Seseorang yang masuk pada dalam satu sekolah ada kesejukan di hatinya, ini adalah Islami. Ini yang saya minta kepada kita semua. Kepada rekan-rekan kepala sekolah, saya mengharapkan melalui MKKS ini bisa diprogramkan agar setiap sekolah dan madrasah ini harus ada kegiatan debat Islam, untuk membiasakan anak-anak kita itu bicara tentang Islam, bicara tentang Nabi Muhammad, bicara tentang Allah. Ini yang saya harapkan. Saat ini orang lebih banyak bicara masalah teknologi, bicara tentang kemajuan dunia barat, bicara tentang hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan Islam. Maka saya mengharapkan ini semua ditanamkan di sekolah-sekolah di Kota Dumai, termasuk saya menyampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk mendukung kegiatan debat Islami ini harus berada pada setiap sekolah. Selanjutnya, pada tingkat SD atau tingkat dasar kita harus mencari format. Maka saya minta kepada Ketua MUI untuk mencari format yang tepat untuk tingkat dasar. Format apa yang tepat untuk kegiatan Islami ini juga akan diperlombakan, dan ini perlu didukung oleh pemerintah kota. Ini yang kita harapkan, sehingga orang-orang yang akan masuk ke sekolah, masuk ke SD, masuk ke SMP, masuk ke madrasah, terasa kesejukan hati, ada ketertarikan
dengan kondisi-kondisi pada sekolah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, maka mari kita gaungkan debat Islami. Jangan digaungkan pada sekolah saja, tapi juga gaungkan pada pada masyarakat luas, termasuk perguruan tinggi yang ada di Kota Dumai ini. Beberapa perguruan tinggi di Kota Dumai ini kita lihat apakah mereka pernah melaksanakan debat Islami atau tidak, tapi sampai hari ini saya belum mendengar. Ini juga perlu pemikiran kita bersama. Saya yakin apa yang kita laksanakan ini Allah pasti memberi suatu penilaian positif. Bagi kita yang mendukung program ini, yakinlah Allah akan semakin memberi kemampuan berpikir kita ke arah yang lebih positif. Pemimpin masa depan kita ingin harus pemimpin yang Islami. Pemimpin yang tegak di masyarakat adalah pemimpin yang bisa menyejukkan hati masyarakat. Itulah dari Islam. Bapak Ibu saya hormati, maka saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir, terutama pada anak-anak kita tadi yang luar biasa di dalam mengembangkan pemikiran-pemikirannya, memperhatikan Islam ini. Maka saya harapkan sebelum acara debat Islami ini seharusnya ini dibimbing oleh guru agamanya, karena di dalam debat Islami yang paling utama adalah fondasinya, landasannya. Saya ingin tadi itu mendengar anak-anak itu mengucapkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, seperti masalah korupsi tadi. Apa ayatnya? Ini ayatnya, ini hadisnya. Dari landasan ayat dan hadis ini baru anak-anak kita itu mengeluarkan inspirasinya. Seks bebas juga demikian. Allah tegas-tegas melarang di dalam Al-Quran. Dalam surat apa? Ayat berapa? Kemudian hadis Nabi juga banyak melarang kita ini seks bebas. Maka landasan ini yang harus dibaca oleh anak-anak kita. Ini semua evaluasi. Mungkin ke depan judul belum diberikan, tapi ayat-ayatnya diberikan. Misalnya saya contohkan ayat mengenai zakat. Ayat mengenai zakat. Mungkin MUI menyampaikan ini gambaran ayat, macam kisi-kisi lah gitu. Ini ayatnya, ini hadisnya dihafal oleh anak. Apa judulnya? Tunggu 15 menit sebelum acara. Inilah beberapa pandangan yang saya sampaikan kepada kita semua. Dan tapi saya mengharapkan dan sekali lagi saya tekankan, saya minta seluruh sekolah yang ada di Kota Dumai ini, khususnya tingkat SLTA, sekolah maupun madrasah, membuat satu program rutin, program tetap di sekolah tersebut. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat bagi kita semua, dan kegiatan ini semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Dararawi MA. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kadis di Kota Dumai, dan dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Haji Jono MM untuk memberikan sambutannya kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Rasulillah ajmain. Sallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kementerian Bapak Kementerian Agama Kota Dumai, Bapak Haji Dararawi, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia,
Kota Dumai, Bapak Lukman Sarif, Bapak Camat Dumai Barat, diwakili oleh Pak Sekjam, yang saya hormati, sahabat saya Bapak Sukaini, Kepala SMA Binsus, dan rekan-rekan saya dari kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Ada SMA 2, Pak Dharma, Pak Azhar, Ketua Dewan Juri ya, dan Dewan Juri, pengawas Kementerian Agama, Bapak Ibu, para pendidik, anak-anak kami peserta debat Islamic Contest. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama saya ingin mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada hari ini. Kita menyaksikan bersama kegiatan debat Islami yang ditaja oleh Majelis Ulama beserta sponsor yang dilakukan di sekolah ini, yang mudah-mudahan kegiatan ini merupakan cikal bakal dari pembentukan karakter ke depan, karena hari ini Bapak dan Ibu sekalian hadirin, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan termasuk Kementerian Agama sedang mendengungkan pelaksanaan kurikulum 2013 yang ruhnya adalah pembinaan karakter. Pembinaan karakter tidak akan bisa dilakukan dengan baik terhadap peserta didik kalau diberikan oleh guru-guru dan orang-orang yang tidak berkarakter. Ini kuncinya. Nonsen karakter bangsa ini akan berubah dan baik kalau diberikan oleh orang-orang yang tidak berkarakter. Mudah-mudahan kegiatan kita ini serta kegiatan kita hari ini akan mendukung pelaksanaan ini, dan kita akan mendapatkan hasil bukan hari ini. Proses pendidikan itu akan berlangsung terus-menerus, baru bisa kita lihat 10, 15, dan 20 tahun ke depan paling cepat. Karena itu kegiatan-kegiatan semacam ini yang bernuansa pembinaan karakter mesti selalu harus dilakukan. Bapak Ibu, saya ingat benar pada waktu mendirikan sekolah ini, kalau Pak Lukman Sarif tadi katakan kita harus bermimpi, saya katakan mimpi itu gratis dan tidak bayar. Tak ada larangan untuk bermimpi. Pendirian sekolah ini bermula dari mimpi kami bersama di Dinas Pendidikan yang pada waktu diawali dengan saya dikirim ke Singapura untuk diklat pembelajaran yang ditaja oleh Provinsi Riau di Civil Service College pada tahun 2003. Pulang saya ditanya oleh Pak Wan Samsirius, apa oleh-oleh? Saya katakan kita mesti mendirikan lembaga pendidikan khusus yang mengarah kepada pembinaan karakter. Terus terang Bapak Ibu sekalian, inilah terlahir dari mimpi di Dinas Pendidikan. Ada SD Binsus, SMP Binsus, termasuk SMA Binsus. Yang pada waktu itu kami kesulitan mencari kepala sekolahnya. Insya Allah Pak Sukaini pada waktu itu dengan segala kemampuan yang dia miliki kita tunjuk, dan sampai hari ini belum pernah kita ganti. Ayo. Sebagai katakanlah pilot project awal, dia harus disibukkan dengan apa? Hari ini terus terang menurut saya baru 20% penyelenggaraan seperti yang kita cita-citakan sudah seperti ini adanya. Kalau bisa 100% atau mendekati 100%,
entah apalah jadinya. Saya ingin, karena saya pengalaman dari luar maupun pengalaman dari sekolah-sekolah lain, kita hari ini selalu terbentur katanya membuat kegiatan, dananya dari mana Pak? Kalau ada orang selalu berpikir kalau dananya untuk berpikir aja harus pakai dana, kan susah. Berpikir, bermimpi tidak pakai dana, tidak pakai risiko-risikoan. Karena itu kita paling-paling bisa mensupport seperti ini, sudah ini hasilnya. Apalagi kalau ada pemikir-pemikir ke depan yang bisa memberikan support lebih mendekati 100%, insya Allah kita sudah lebih maju. Kemajuan itu bukan hanya dimiliki hanya oleh sekolah ini, tetapi harus berimbas pada sekolah lain. Saya terus terang beberapa hari yang lalu baru membawa rombongan siswa dari kota Dumai untuk magang di Malaysia. Dibimbing oleh Bapak Guru, satu di sekolah putri di Johor Bahru, itu di sekolah Fatimah. Kemudian untuk yang putranya ada sekitar 34 orang kita kirim ke sekolah Abdul Razak di Seremban. Saya melihat perbedaan. Memang mereka boarding school, berasrama. Kita tidak berasrama. Tetapi saya melihat perbedaan yang luar biasa pada perilaku kita, perilaku anak-anak kita dan guru-guru kita. Saya berdiri di tengah-tengah, Bapak. Cara apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ukman tadi menjadi lebih penting. Dua telinga, mereka banyak mendengar, baru sekali ngomong. Anak kita belum disuruh ngomong, tidak ngomong, ribut. Waktu mendengar arahan begitu, kita ribut, tak mendengarkan. Dan yang paling parah lagi, asiknya main SMS. Itu karakter yang kurang baik. Jadi kenapa di sana bukan mereka tidak punya handphone, anak-anak di sana bukan tidak punya handphone, guru-guru sana bukan tidak punya handphone, tapi menjadi standar operasional prosedur. Kalau mendengarkan kegiatan itu tidak ada yang keluar masuk dan tidak menggunakan telekomunikasi, dan itu biasanya sangat dipantangkan, tabu. Itu paling tidak mereka kalau mendapatkan informasi tetap dalam posisi silent position. Nah ini, hari ini pembinaan karakter hari ini bolehlah kita acungkan jempol. Luar biasa. Dari kumpulan anak-anak tadi yang saya ikuti dari awal, sudah bisa berargumen dengan baik. Saya setuju. Kata Pak Lukman tadi, setuju. Ke depan itu orang yang bisa mempengaruhi itu dengan bicaranya sekaligus tingkah lakunya. Orang yang bisa bicara lantang itu orang yang berilmu. Kalau ada yang ngomong yang lantang tapi tidak berilmu, ketahuan itu. Tak sampai 5 menit ketahuan. Nah, karena itu latihan orang punya ilmu, rajin membaca. Saya punya catatan sejarah yang baik. Anak-anak kami 100 penemu dunia. 100 penemu dunia itu dimulai dari kesungguhan yang luar biasa. Penemu lampu bicara siapa anak-anak? Thomas Alva Edison, bukan Muslim. Gagalnya berapa kali? 900 kali lebih gagalnya, berhasilnya 1 kali. Dan kita nikmati hari ini. Jadi jangan takut gagal. Dan kapan penemuan itu selalu tampil, bisa terpresentasikan dan bisa dinikmati itu? Biasanya pada sepertiga malam. 100 penemu-penemu dunia, termasuk perawi-perawi hadis, penghafal-penghafal Al-Quran, itu sangat yakin biasanya pada sepertiga malam. Alhamdulillah kita dikaruniai kelebihan. Islam ini diberikan kelebihan. Sepertiga malam itu adalah bagian dari
penyelenggara ibadah perorangan kita yang baik. Jadi penemu dunia, karena ayat apa? Menyatakan begini, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Kesungguhan itu kuncinya pada sepertiga malam. Di samping Anda sebagai pembicara publik, mempersiapkan sebagai pembicara publik, tentunya harus diiringi dengan mental yang baik, terutama penyerahan diri. Karena ada sesuatu yang tidak terpikirkan oleh otak kita. Terus terang, otak kita itu yang sedikit terbatas, akan bisa mendapat ketidakterbatasan itu hanya kepada penyerahan dengan iman yang baik. Orang akan bisa mengakui karena keimanannya, bukan karena otak kita. Otak kita hanya 1/10 saja. Kelebihannya yang tidak bisa diterima dengan akal dan otak kita bisa menerima dengan iman. Iman itu adalah pengamalan agama yang utama. Karena itu jangan hanya berdebat. Saya setuju Pak dengan yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi. Jangan hanya kita mengandalkan otak, tetapi juga sadarkan juga lah kepada dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran maupun hadis dalam debat Islam. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman kawan-kawan kepala sekolah yang lain juga, mari kita kembangkan kegiatan ini, kita support bersama. Kami Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama mungkin memprogramkan dengan lebih tepat untuk menjadikan agenda tahunan kita, agenda yang menjadi unggulan kita, karena memang kemampuan mempresentasikan, kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan untuk mendebatkan, ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang selalu berpikir, membaca dan penuh kesungguhan. Membaca ayat saja bisa akan tidak benar kalau dilakukan dengan latihan yang pasif. Orang yang menghafal Al-Quran, katanya Pak Mui ya, tak bisa hanya menghafal saja kalau tidak dipraktekkan dalam sholat malam mereka. Biasanya mengamalkan pembacaan yang baik kepada sholat malam, dan itu biasanya panjang, tidak hanya 2 rakaat, biasanya lebih dari 8 rakaat orang lawan, dan itu panjang-panjang sesat khusus pada malam-malam hari. Karena itu mungkin inilah waktunya segelintir kita yang ada di sini, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita punya pemikiran bernas, mari kita dukung kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, kita lakukan berulang-ulang, dan mudah-mudahan menjadi secercah harapan masa yang akan datang. Mulailah dari yang kecil, mulai dari kota ini, mulai dari tempat ini, mudah-mudahan kita akan menjadi yang terbaik ke depan. Saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada silap dan salah, mari mohon maaf dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Haji Musbiola MM. Selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman hasil lomba debat agama Islam memperebutkan piala gandeng 0303 Bengkalis. Saya langsung serahkan kepada moderator dan juga pihak Majelis Ulama Indonesia. Saya selaku protokol Sri Manila mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam memandu acara ini. Lebih dari kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan debat terbaik, ya. Untuk itu kami berikan waktu kepada Bapak Dewan Juri untuk membacakan siapa juara terbaik dalam lomba debat tingkat SLTA se-Kota Bogor. Kepada Bapak Azhar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Rumain, Bapak Dr. Haji Darawih MA,
yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Haji Bistiono, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Dumai Barat atau yang mewakili, yang kami banggakan Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah Menengah Negeri Dinsus Kota Dumai sebagai tempat pelaksanaan. Selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada atau yang hadir pada hari ini. Selanjutnya yang kami banggakan pada rekan-rekan Dewan Juri, izinkan kami membacakan hasil kita tadi, walaupun saya tidak tahu apa hasil yang Bapak Damran Nasution dan Bapak Khairul Ansori, kami pun tidak tahu, dijumlahkan oleh panitia lainnya. Sebelumnya saya ingin menganalisa sedikit, izinkan saya menganalisa. Dewan Juri itu ada 3. Ketiga-tiganya menilai materi yang berbeda. Saya sebagai materi isi, saya itu kepingin dari siswa atau yang berdebat itu ayat-ayat yang dibaca itu sangat akurat dan tepat betul dengan judul yang diberikan. Dan ini yang belum kami dengar dengan sempurna, tetapi insya Allah di tahun depan ini para siswa kita akan dapat membacakan ayatnya dengan fasih, dengan tepat, terjemahannya dengan waktu singkat. Insya Allah itu akan bisa kita capai. Dan saya menyimak beberapa kata-kata yang disampaikan oleh para terdahulu mengatakan bahwa akan kita nikmati debat ini 20 atau 30 tahun ke depan, bukan sekarang. Jadi judul yang diberikan oleh Ketua Majelis Ulama ini sangat-sangat menyentuh, dimana pada hari ini kita melihat berbagai masalah. Sebetulnya kita di MUI, saya juga sebagai Komisi Fatwa menginginkan lebih dari ini, tetapi kita baru bisa berbuat ini. Tetapi insya Allah MUI ke depannya akan bisa berbuat lebih banyak dan tentunya akan mendapat dukungan oleh pemerintah Kota Dumai, insya Allah. Izinkan kami membacakan hasil debat Islami yang ditaja oleh Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Dandim dan bekerjasama dengan Sekolah Menengah Atas Negeri Dinsus. Mudah-mudahan ini dapat diterima. Jumlah akhir 79, jumlah akhir 79 dengan Hakim 1 32, Hakim 2 22, Hakim 3 25, jumlah 79 adalah asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri Dumai, jatuh pada juara 4. Hakim 1 32, Hakim 2 22, Hakim 3 26, jumlah 80. Menduduki juara 3 yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri Dinsus. Yang baru terakhir tadi kita mendengar debatnya di antara SMA 2 dan SMA 3. Di sini pembimbing guru agamanya saya mengenal betul tingkah pola mereka ini yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Satu saya ingat Bapak katakan tadi, kalau guru tidak berkarakter, bagaimana menyampaikan kurikulum berkarakter? Saya cocok betul itu Pak dengan saya itu. Ini mau kita terapkan ke depan. Ini yang 2 ini SMA 2 ada kepalanya di sini. Aneh, ini gua happy ini. Happy terus. SMA 3 kepalanya tak nampak Pak Auzal, ada hal barangkali, ada hal. Tetapi tidak apa-apa lah, karena beliau tak hadir, tentu ada pula manfaat untuk beliau tidak hadir. Dengan jumlah Hakim 1 34, Hakim 2 23, Hakim 3 25, jumlahnya 82. Jumlah nilai 82, jatuh pada juara 2. Sekolahnya asal
negeri. Tiga. Jelas, hakim 1 35, hakim 2 26, hakim 3 27, jumlah 88. Selisih nilai 6 angka dari juara 2 jatuh pada juara 1, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 2. Boleh berbangga untuk hari ini, tapi ke depan berat lagi pekerjaannya. Insya Allah, dan saya juga ada tugas sebagai guru pengawas ataupun pengawas para guru agama. Tadi sudah dicanangkan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama agar ini dimasukkan dalam kegiatan. Tanpa dimasukkan dalam kegiatan ini, SKMT tidak akan saya tanda tangani. Selesai. Dan itu kewajiban saya untuk membacakan ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini lagi buku satu orang berat ya. Ini uang beserta buku nanti jumlahnya 3 juta ya. Ini sertifikat satu orang satu ya. Ini Pak Drawi ya ya ya. Ya, terima kasih pada Bapak. Terima, satu orang wakil. Ya. Kenapa nih? Mana? Ya. Nanti. Ya, ini uangnya. Laku nak dia? Sertifikat. Tulis nama masing-masing. Ya, selamat. Betul. Ya. Mana ibu pembimbing? Ibu pembimbing masuk. Bukan kita ada. Ya, oke. Oke. Kalau anak-anak harapan tak ada keputusan perusahaan. Ya. Makanya Anda untuk tahun depan bisa maju ke depan. Ya. Bisa maju. Ini ya, foto Pak. Foto dulu Pak. Nanti WhatsApp. Pendebat terbaik atau the best speaker akan mendapat hadiah 1 juta rupiah. Banyak atau tidak adik-adik? Kalau tidak percaya banyak, coba belikan kerupuk. Banyak. Mudah-mudahan hasilnya menjadi kenangan abadi dan motivasi sepanjang hayat. Ya. Pendebat terbaik dalam lomba ini dimenangkan oleh pembicara ketiga dari SMA 2. Dengan segala hormat dipersilakan tampil ke depan untuk menerima plakat hadiah. Hadiah sebenarnya nanti hadiah-hadiah ini silakan jumpa panitia karena harus ditandatangani. Jadi kalau kasih amplop langsung nanti kamu pulang duluan. Keteter panitia. Jadi silakan maju.
saya sudah berambisi untuk menjadi pembicara terbaik. Terlebih lagi motivasi pada guru pembimbing saya, Umi Sri, udah membimbing dan memberi semangat. Walaupun awal itu kami ketakutan dan kami itu takut lawannya itu bisa menjatuhkan kami. Alhamdulillah kami bisa mempenuhi juara 1 dan saya dapat pembicara terbaik. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman juga yang mendukung supporter. Tadi waktu teman-teman memberikan semangat itu, semangatnya sangat bergejolak naik. Umi Sri juga kepada Bu Evi Suryani yang sudah memberikan dukungannya yang sangat lebih untuk kami. Terima kasih Bu Evi, terima kasih Umi, terima kasih kawan-kawan semua. Tunggu dulu, kamu kalau tidak silap pernah. Terima kasih yang pertama kali saya ucapkan kepada terima kasih yang pertama kali itu saya sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan Allah bersyukur kepada pertama kalinya saya bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kemudahan kepada kami dalam menuntut ilmu untuk lomba debat ini. Juga kami berterima kasih kepada guru pembimbing yang sudah senantiasa bekerja keras dan meluangkan waktunya untuk melatih kami. Terima kasih juga kepada ibu kepala sekolah yang sudah mendukung dan memberikan semangatnya kepada kami. Terima kasih kepada nanti minta hadiah tambahan sama ibu kepala sekolah. Terima kasih juga kepada Kepala RI Bapak Lukman Syarif kemarin sempat mengajarkan kami bagaimana cara berdebat yang baik dan memberikan materi-materi secara luas. Terima kasih kepada orang tua dan kakak saya yang tersayang sudah mengajarkan saya juga, dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan support yang luas. Terima kasih juga kepada Dewan Juri dan para bapak ibu yang hadir pada hari ini. Ya, berikan tepukan yang meriah. Assalamualaikum kan? Udah. Kami juga berterima kasih kepada SMA Binsu sudah menjadi tuan rumah yang sangat baik. Kami berharap tahun-tahun ke depan ada sekolah lagi yang mau menjadi tuan rumah. Mungkin SMA 2 kalau bersedia, tapi kalau tak bersedia nanti mau, bagus. Tapi harus finalis, Bu. Kalau tidak finalis tak kita tawarkan jadi tuan rumah. Yang jadi tuan rumah harus finalis. Terima kasih. Semoga Allah menjaga membalas jasa kebaikan kita semuanya. Kepada para peserta dan guru pembimbing mohon tinggal sebentar karena kita akan berikan sertifikat untuk guru pembimbing dan hadiah kepada anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi sekali dengan kegiatan yang ditaja oleh MUI dan SMA Binsus ini berkaitan dengan debat Islami untuk tingkat SLTA. Kegiatan ini memang masyarakat belum luas karena belum dilaksanakan. Ini baru 2 tahun terakhir ini kita melaksanakan debat ini, dan ini dalam rangka memberi inspirasi dan wawasan kepada anak-anak kita di SLTA ini agar kedepannya pencerahan remaja ke depan ini yang sifatnya Islami. Kita ingin remaja kita Islami, sehingga apa yang mereka debat tadi memang hal-hal negatif itu kata mereka jangan dilaksanakan. Memang ini luar biasa. Nah, oleh karena itu saya memprogramkan ini melalui pengawas pendidikan agama Islam di Kementerian Agama. Saya minta seluruh guru-guru agama ini di sekolah-sekolah, khususnya di SLTA Kota Dumai, termasuk madrasah, ini membuat suatu program debat Islami ini. Dan debat Islami ini bukan saja antar sekolah, tapi juga mungkin antar kelas. Atau dibiasakan siswa kita itu bicara masalah Islam. Mereka biasa bicara masalah mereka biasa bicara tentang Nabi Muhammad. Mereka biasa bicara masalah Al-Quran, hadis dan segala macamnya. Jadi kalau kita ingin ke depan ini lebih bagus, maka pemikiran-pemikiran dari para adik-adik kita ini adalah Islam. Ini yang saya harapkan kepada kita semua. Terkait dengan debat untuk guru Sekota Dumai ini, iya. dapat apa nih, Pak? Saya ingin debat ini baru kita laksanakan tingkat anak-anak SLTA. Tapi bagaimana kompetensi guru agama di Kota Dumai? Makanya saya ingin nanti satu ketika ada debat Islami yang dilaksanakan oleh guru-guru agama Sekota Dumai. Kita minta seluruh agama SLTA ini termasuk madrasah, mereka berdebat sebagaimana anak-anak mereka berdebat tentang Islam ini. Inilah yang akan program, dan kita juga minta
dukungan dari ya, Pak. Kita meminta program ini pada MUI ya? Kita minta program pada MUI dan didukung oleh Kementerian Agama dan ini pemerintah Kota Dumai, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Dumai. Ini yang kita minta. Jadi kalau gurunya tidak mampu berdebat tentang Islam, bagaimana anaknya bisa bagus berdebat tentang Islam? Jadi yang paling harus diutamakan adalah guru itu harus mampu berdebat tentang Islam ini. Nah, ini yang akan kita upayakan, dan saya melalui pengawal pendidikan agama Islam Kota Dumai ini akan saya program. Dari awal pemberitahuan langsung kepala sekolah ekstern memerintahkan dan memberitahukan kepada guru agama supaya mempersiapkan tim yang keluar sebagai juara. Saya selalu obsesikan kepada anak, karena SMA 2 itu besar di tengah kota. Buktikan kepada sekolah-sekolah yang lain itu Anda punya potensi yang luar biasa. Untuk kegiatan ini kami sangat-sangat mendukung sekali apa yang dibuatkan oleh MUI bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, adalah sebagai salah satu wadah bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dan salah satunya ini debat agama merupakan wadah yang sangat positif bagi anak-anak untuk menyampaikan isi hatinya, cakrawala pemikirannya, kemampuannya. Dengan demikian mudah-mudahan ke depan remaja akan termotivasi untuk muncul sebagai pemimpin yang baik masa depan. Artinya sebelumnya ada enggak apa namanya ini persiapan dari mulai dari penelusuran surat dari MUI, kebetulan yang nerimanya saya langsung, saya panggil guru agama, lalu saya diskusi, kemudian saya arahkan untuk membina anak untuk mencapai juara. Mengapa saya katakan demikian? Obsesi saya seperti itu karena input yang masuk SMA 2 itu termasuk input-input yang baik, murid-murid pilihan. Jadi kalau kita tidak bisa membuktikan kepada masyarakat orang-orang pilihan ini tidak kita bina dengan baik, melahirkan sesuatu yang baik, rasanya masyarakat akan memandang mata sebelah. Kenapa SMA 2 setelah anaknya masuk SMA 2 tidak punya prestasi apa-apa? Untuk itu saya selalu memberikan motivasi kepada anak. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa yang bisa mengukir prestasi. Lakukan, jangan sampai sombong diri. Apa demikian? Ini awal dari perjalanan sebuah kesuksesan. Jadilah remaja yang rendah hati, tidak pelit berbagi ilmu. Tentunya harapan ke depan mereka ini nantinya akan menjadi duta daerah untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Harapan berikutnya juga mudah-mudahan dengan bekal ini mereka akan diterima di perguruan tinggi yang bagus. Kemudian mereka ketika di perguruan tinggi akan mengukir prestasi yang luar biasa sebagai modal nantinya bagi mereka untuk mencari pekerjaan yang baik. Amanah dan pesan-pesan perjuangan bangsa ini, karena hari ini kita kan dihantui oleh generasi yang lemah, cuek, tak peduli, malu tampak miskin, tapi tak malu tampak bodoh. Banyak yang menyesal terlahir dari keluarga miskin, tapi tidak menyesal kalau jadi bodoh. Padahal miskin itu takdir, tapi kalau bodoh itu pilihan. Kita ingin mereka menjadi pilihan yang benar dengan memilih menjadi generasi yang pintar, cerdas, karena mereka aset termahal yang dimiliki oleh umat ini. Kalau generasi muda kita generasi kerupuk, kemenyek, ya, hura-hura tanpa hal-hal yang serius, banyak sia-sia, kita juga punya masa depan yang cerah. Hal yang paling dibenci oleh remaja hari ini berpikir. Nah, dengan adanya debat ini, mereka akan berpikir. Untuk berpikir mereka harus belajar, mereka harus menganalisa.
Insya Allah anak-anak yang sudah bertanding, yang sudah kita latih ini, mereka akan lebih matang jika dibandingkan anak-anak yang lain, dan kita tidak akan menemukan hal yang sia-sia daripada mereka, karena mereka sudah tahu kebodohannya dan dia punya satu titik yang mau dia kejar. Anak-anak yang hura-hura itu, mereka tidak menyadari kebodohannya, dia hanya sadar tentang kemiskinannya, dia malu miskin tapi tidak malu juga. Sehingga yang tampil itu betul-betul menjadi matang. Dan Anda ketika melihat tadi, saya yakin kita sudah membayangkan kehadiran pemimpin 10-20 tahun akan datang yang bisa berargumentasi dengan intelektual, dengan tidak emosi. Tentunya kita juga malu melihat sebagian orang daripada kita yang berargumentasi justru mengedepankan emosi. Nah, jadi generasi ini insya Allah menjadi generasi yang intelek, inovatif, argumentatif, sadar tentang zamannya, tahu dia di mana dan sebagainya. Kira-kira gitu.